cubalah dengan jari. Kadang lupa kita. Ini berapa pusing, lupa. Bila macam ini, pakai ini lebih elok. Itu betul. Tak lama Nabi tengok bininya Ummul Mukminin Hafsah binti Huyai, dia pakai batu, pakai biji kurma itu berapa banyak, arba'atu alafi nawatin usab berhubungan 4,000 biji dia pakai untuk Allah. Nabi tengok, Nabi tak larang, hai isteriku, haram kau pakai batu, haram kau hitung-hitung pakai batu, pakai ini jempol telunjuk tengah manis kelingking, ini yang mantap. Tapi tak ada bilang macam tu. Nabi cuma bilang ala u'allimuki bima ala u'allimuki bi aksara mimma sabbuh tubuh. Mau tak aku tunjukkan engkau yang lebih banyak dari tasbih yang kau baca pakai batu itu. Artinya Nabi menunjukkan yang lebih afdal. Maka kata Abbas sekumpul, kalau tasbih tak kita pakai dalam zikir, kita gantung saja sudah dianggap bertasbih, atau kita kalungkan saja sudah dianggap bertasbih, masuk dalam kantong sudah dianggap bertasbih. Cuma kini aneh, ada orang yang ngeri tengok tasbih. Kalau ada ustaz pakai tasbih, dia langsung tuduh awak ni dukun. Ini yang pakai. Apa yang dipakai besar telur ayam? Saya punya pun telur ayam tu punya saja. Nak tarik datang ke rumah, 7,000 biji tasbih taukah? Jadi yang mana mengharamkan tengok pingsan dia tu, yakin dia. Kata pingsan mati dia. Nah, maka siapa-siapa yang pakai tasbih, Ummul Mukminin Hafsah pakai tasbih, Abu Hafsah pakai tasbih, Abu Darda pakai tasbih, Uwaimir, orang yang pantas nunggang kuda pakai tasbih, wafat tahun 35 Hijriah, dia pakai batu, pakai biji kurma ajwa. Ajwa itu mahal. Nanti ceklah di bidaya tulang itu mahal. Jadi kata ulama dulu, kalau kita ada gangguan sihir, makan ajwa selama 7 hari. Sehari 7 butir. Tapi makan kurmanya, bijinya jangan. Kalau makan bijinya selesai gitu. Sehari 7, selama 1 minggu, insya Allah sihir pun hilang. Rumah itu ada ajwa. Kalau Syekh Najim ini, guru kita, Maulana Syekh Najim, menganjurkan di rumah itu ada garam. Garam letak dalam botol, cucuk dengan siwak. Masya Allah. Itu abang daku Profesor Dr. Ahmad Syukri adalah orang pertama Jambi yang berbaiat dengan Syekh Hisham Kabbani. Dia bawa tawis dulu, tapi tak ada bungkus yang segitiga itu. Dulu kita tak paham, rupanya itu tawis. Yang kata Syekh Muhammad Nazim muridku harus bangga pakai tawis. Tapi bila nampak fitnah pula, fitnah itu bentuk segitiga. Kalau kita pakai ustaz, aku tengok kalau ustaz ni ingat dari prima tu, ya tak? Dia pakai segitiga di dada lagi. Itu namanya tawis. Itu bahasa Turki. Ta'wis, perlindungan kepada Allah. Jadi bila tengok-tengok nanti yang pakai ta'wis, jangan langsung tuduh sesat, jangan tuduh syirik. Tengok ada Quran, syirik, turunkan Quran. Ini ada pula kaligrafi itu haram hukumnya. Nulis kaligrafi Quran haram. Masya Allah. Sembahyang pakai usali haram. Ya. Kunut haram. Doa tak boleh angkat tangan, saidah ke, ya Allah. Aku tengok corona banyak, ya Allah. Kau bukan bertolak, datang corona.
Minta tu begini dengan Allah, betul? Ini kadang doa pun imam pun tak diaminkan, ya. Allahumma bi'adhi'an hadith. Senyap makmum di belakang. Wa afina fi man afait. Senyap di belakang. Ragu imam ni. Aku tak makmum di belakang. Aku bencana. Amin pada. Itu Masya Allah. Kita ni ikut kaji lama pula. Mazhab Syafi'i pakai kunut. Kalau imam kunutnya benar, aminkan. Jangan tak diaminkan. Nanti pas yang bukan doa baru diam. Wassalamualaikum kuatkan lagi. Pihak makmum tahu kita nak sujud. Jelas? Alhamdulillah. Abu Hurairah dia punya benang di bundel. Tahu di bundel? Kalau bahasa kami di buntal. 2000 buntalan. Dia tidak akan tidur sebelum berzikir dengan buntalan itu. Allah. Dalam satu riwayat 2 kali pusing baru selesai. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Yo. Wafat tahun 57 Hijriah. Siapa lagi? Zunaid al-Baghdadi, tokoh sufi dunia. Wafat 298 Hijriah, pakai tasbih. Ibnu Hajar al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis. Wafat 898, pakai tasbih. Ayo. Imam Nawawi pakai tasbih. Imam Suyuti pakai tasbih. Haitami pakai tasbih. Bahkan di tempat itu ada hadis yang sengaja pakai tasbih sebesar telur ayam. Putar 2 kali gini. Itu bila dia lewat ayam minggir galur. Ingatkan, malam ini prinsip kita tak pakai tasbih. Maka Maulana Syekh Nazim selalu pakai tasbih. Dalam satu hari takarruf Maulana Syekh Nazim Al-Qubrus Al-Hassani dalam 9 jam hafal Quran. 9 jam hafal Quran. Hafal Quran kita 9 tahun. 9 jam hafal Quran. Dalam sehari la ilaha illallah 124.000 kali. Salawat 124.000 kali. Allah 313.000 kali. Ayo, dalail, Masya Allah. Beliau dalail pegangannya. Jadi Sulaiman Al-Jazuli waktu wafat 70 tahun dibongkar makamnya, jasadnya masih utuh. Masya Allah. Masih utuh jasadnya. Kita tak tahu nanti jasad kita ni. Tanam, bongkar 3 hari, tengok. Tapi bikin wasiat. Anak cucu, bila atuk mati, tanam. 3 hari bongkar lah ya. Tengok nanti atuk jadi apa tak. Jadi ulat kita ni. Ngeri gitu. Peganglah prinsip ini. Para tuan guru yang Allah muliakan, makanya majlis ini disebut haul, tapi sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj sekaligus haul. Itu seputar. Intinya kita duduk dengan orang soleh. Kita duduk memandang wajah orang soleh. Kita duduk memandang wajah zuriat Nabi Abu Tahir Al-Barakah. Masya Allah. Maka ada satu ungkapan wali Allah, duduk satu saat dengan wali Allah, dengan orang soleh, itu lebih aku sukai
dari beribadah 60 tahun lamanya. Maka memandang wajah orang soleh itu ibadah. Sebab memandang wajah orang soleh mengingatkan akan dosa kita dan tobat karenanya. Betul ya? Alhamdulillah. Maka ujar Imam Sufyan bin Uyainah, beliau ini tabi'in, wafat tahun 198 Hijriah. Ujar beliau, inda dzikrus sholihin tanzilur rahmah, saat nyebut nama orang soleh, rahmat turun. Tapi tak nampak pula rahmat turun. Tapi rahmat ada dulu sini, kata dia. Itu tidak tahu namanya. Rahmat itu memang tak nampak, tapi ibadah makin khusyuk, bangun malam makin nikmat, baca Quran terasa lezat, ibadah solat terasa nikmat, majlis taklim terasa nikmat, tengok ulama terasa nikmat. Itu kata dari rahmat Allah. Maka Maulana Syekh Najim mengingatkan murid-muridnya, siapapun kamu hai anakku, tetap kembali kepada zero, nol. Pejabat balik ke nol, ulama balik ke nol, pengusaha balik ke nol, macam SPBU pula dari nol. Kenapa harus balik ke nol? Sebab apapun yang ada pada kita semuanya anugerah Allah, rahmat Allah, pemberian Allah. Hingga ujar Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah, aksiru min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Ini ada pula zikir itu dibatasi. Haram hukumnya berzikir lebih dari 100 kali. Tahu gitu? Pada dalam Quran Al-Ahzab 41, 42, 35 kan jelas. Tak ada hitungan, tak ada. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Tak ada hitungan, sebanyak-banyaknya ingat Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir, perempuan yang banyak berzikir, orang beriman yang banyak berzikir, mukminat yang banyak berzikir. Tak ada situ batasan. Mau 1000, mau 2000, mau 3000. Ada bahkan orang yang mulia komat kami sampai makan pun komat kami dengar-dengar yang dibaca rukun salawat Nabi itu. Saya punya teman, ini pengalaman tahun 2004. Hiduplah di Ulu Tiram. Di mana Ulu Tiram? Johor, Jalan Kejayaan 1 dekat Jaya. Malam jam 2 terbangun tidur saya, nengok kawan di samping ni ngaruh. Bahasa kami ngaruh, tidur berbunyi. Kalau jambi apa? Ngaruh. Tapi ngaruhnya luar biasa. Allah, Allah, Allah. Kutengok ni pura-pura tidur atau tidur liang? Rupanya tidur liang, buktinya beliau. Orangnya, saya beliau. Orang yang asli tidur itu beliau. Orang beliau itu tanda orang sehat. Jangan marah dengan orang tidur, beliau itu sehat dia itu. Cuma baunya tak tahan. Itu dia masalahnya. Rupanya lagi tahsinya hidup, walau jasad hidup, rohnya hidup dalam zikir kepada Allah. Beliau meninggal 4 tahun lalu. Habis subuh, tetangga pun dengar kalimat yang keluar, Allah. Mati rupanya dia. Kopi tak terminum, soto tak termakan. Kalimat Allah. Itulah Abdul Fattah Yasin, Bang Acin. Itu kawan dulu di Tunggal saya. Itu ada orang kemasukan jin apa semua ni.
Kalau Malaysia zakat histeris, dia tak ada rupiah yang penat-penat. Melayu tak ada ya. Dari rumah jarak 5 kilo, siapa nama di situ? Allah. Ayah hantu di sana. PHI kemasan siswa-siswinya. Waktu Masjid Agung bangun menara, rupanya tertebang pohon jin rupanya. 5 tumbang, 10 tumbang. Tak sanggup yang ada. Tak sanggup. Yang biasa ngompat pun tak tahu. Kenal siapa aku? Kata jin tu. Aku inilah yang dapat membunuh kawak ni. Tak telah. Sejam kunang-kunang mata dia. Baru kami turun tangan, jemput Abdul Fattah Yassin. Dia pun malu-malu. Aku tak alim, aku tak ustaz, aku tak ada ilmu, aku ke rumah abah dulu. Rumah abah kami dekat dengan sekolah tu. Baru jemput, kita bawalah dia. Tahu orang ramai yang tadi susah nak sembuhkan, Masya Allah, dia balik ke ampas Allah, langsung hilang hantunya. Guru-guru tanya saya, di mana dia ngaji? Aku tak tahu. Rupa-rupa murakabahnya luar biasa. Allah tak terhitung berapa satu hari dia baca. La ilaha illallah tak terhitung dia amalkan. Itu rahasianya rupanya. Maka orang yang biasa dalam zikir, orang yang hidup hati dalam zikir, maka nanti Allah matikan dia dalam kebiasaannya, yaitu zikir. Kita tujuh laksa itu untung bila kita ngamalkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha sampai 2001 La ilaha mati kita. Mati kita husnul khatimah. Ini tidak TikTok. Apa TikTok? Mati dia. Na'udzubillah. Yang punya aplikasi TikTok banyak duit, kita gumul diulangnya. Banjar gumul nyambat. Orang kedua kita tu gumulan. Yang Tuhan yang amung. Nak. Entah. Ada kata tungkal juga. Jangan pakai TikTok kalau orang taruh tahu. Yang ada begitu. Nah, jadi guru saya Pak Lahir dia kata, Masya Allah dia masih jalan. Dakwah masih jalan, Masya Allah, luar biasa. Kalau sudah pensiun dari ulit, tapi tak bisa dilupakan, tetap terkenang sepanjang masa. Ini ada Dr. Ahmad Fikri Dewan Hakim Internasional, pakar tafsir Indonesia, itu beliau. Masya Allah. Itu ada ananda dari ayah kita, Syekh Haji Muhammad Ali bin Syekh yang di Tiang di Sambal. Itu Abang Abdul Latif. Jamaah beliau itu ribuan itu. Tapi orangnya tawadu, pendiam orangnya. Masya Allah. Itu tanda apa? Tanda hatinya hidup dengan zikir. Maka orangnya sholat itu begitu dia. Ribuan zikirnya. Mata mandang kita hatinya kepada Allah. Kenapa mandang? Hablum minan nas. Hati hidup dalam zikir. Jadi kita orang Tariqah ini menghadapi virus corona. Sudah tu ada pula COVID-19. Apa nama? Tak tahu saya tu. Itu yang bikin nama siapa tu? Perbanyak uduk sana. Nak duduk ambil uduk, nak semedon ambil uduk. Ya, tapi ambil uduk kan ke mana dapat anak soleh? Lain kecil dia. Ambil uduk. Nanti kentut ambil uduk lagi. Nak ke kantor ambil uduk lagi. Apalagi nak solat ambil uduk. Bukan uduk, wuduk. Kalau uduk tak mandi. Insya Allah banyak-banyak uduk, Allah hindarkan corona. Baru amalkan doa Nabi saat Nabi Isra. Nabi dikejar jin namanya Iblis, kencang berat berlari
Kencang pula Ibrit mendekati Nabi. Jibril berbisik dengan Nabi, hai Muhammad, maukah aku titip engkau doa yang bila doa itu kau baca, jin itu akan terbakar dan tersungkur. Mudah-mudahan berkat doa ini pula kerana terbakar dan tersungkur. Ini banyak luar biasa. Ajak apa banyak tak adalah kita apa namanya. Sampai tawaf dekat Baitullah tak ada lagi. Jangan anggap remeh. Jangan nak makan enak, tidur lemak. Baitullah tak ada orang keliling di samping dia. Atas asal tak ada orang cium dia. Yang ada di atas semuanya. Ini bahaya ini, Masya Allah. Tumbuhkan takut khauf dengan Allah. Kalau seperti Allah lumatkan bumi kita. Hati-hati kita. Raja bulan istighfar, Sya'ban bulan salawat, Ramadan bulan Al-Quran, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan menuai, Rajab bulan membersihkan badan, Sya'ban bulan membersihkan hati, Ramadan bulan membersihkan roh. Mulianya Rajab 10 pertamanya, mulianya Sya'ban 10 keduanya, mulianya Ramadan 10 ketiganya. Sepanjang bulan Rajab ini, semua air di lautan yang ada di sungai semuanya mengunjungi air Zam-Zam. Walau saat ini Baitullah sepi, namun air makhluk Allah mengunjungi air Zam-Zam. Ini kesempatan kita istighfar. Akan banyak corona yang Allah titip. Itu Allah yang punya kerja. Ta'al lima yurid. Allah melakukan apa yang diinginkannya untuk membayar kesombongan manusia. Maka kita bacalah doa itu. Doa yang diambil di atas surat dengan kecepatan yang luar biasa. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir. Min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma tara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya rahman. Itu kita amalkan, mudah-mudahan corona itu tak sampai di kita. Tapi saudara kita yang kena pun kita doakan. Jangan kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah aku tak kena, dia sudah kena, mampuslah kau. Jangan. Asyir sikiti wali Allah yang wafat 50 Hijriah pernah bertobat dari Alhamdulillah selama 30 tahun lamanya. Itu bertobat dari dosa. Dia bertobat dari Alhamdulillah yang pernah dia ucapkan. Berapa lama dia tobat? 30 tahun lamanya. Maka dia pun bercerita, aku bertobat dari Alhamdulillah ini karena dulu kampungku mendapat musibah kebakaran. Orang melaporkan kepadaku, hai Siri Sikiti, rumahmu dimakan api, kampungmu terbakar dilalap si jago merah. Ia pun pulang ke kampungnya
semua rumah hangus terbakar, melainkan satu rumahnya tak terbakar. Tak sengaja lidahnya mengucapkan Alhamdulillah. Tak lama diucapkannya, mendapat firasat dalam hatinya bahwa dia telah berdosa karena mementingkan egonya sendiri, melupakan penderitaan saudaranya. Maka dia menganggap Alhamdulillah yang pernah diucapkannya itu dosa di hadapan Allah, hingga dia bertobat selama 30 tahun lamanya. Kita haus, kita haus, tak minum dulu. Jadi ujar ulama, minum tu bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum dia terbawa kencing keluar keringat, Allah jaga hati kita dari bikin maksiat. Tadi balik ngaji hati nak tengok cewek, berkat minum tadi langsung pejam mata. Oh, dia tidak kembali. Oh, tidak menyesuaikan lagi. Tapi bila kencing bikin lah. Ada gitu. Tapi jangan minum tegak, minum dulu. Kalau makan dari pinggir, jangan dari tengah. Belajarlah sunnah Rasulullah. Suapan pertama, Bismillah, 33 punya. Suapan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, 33 punya. Suapan ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, 33 punya. Kata kawan, aku tak sanggup ngamalkan tu. Habis jauh di bangkai kawan, kata dia. Luput aku daging dulu. Ini umi itu kalau masuk nasi Arab mantap. Tapi kalau baca tu lupa saya. Ada pelan langsung. Kita nak cuba praktikkan sunnah Nabi ya. Mudah-mudahan ilmu tak banyak tapi diamalkan berkah ilmu kita tu. Ilmu yang sedikit lebih baik dari amal banyak tak ada ilmu. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi itulah cerita kita. Cerita wali kita Isra Mi'rajnya sembahyang telah kunjungi. Maaf Ustaz itu Bang Latif, saya nak tegak tu tak apa ya. Tegak boleh. Padahal belum tua saya. Tapi badan dah kesemutan. Tolong pegang tongkat saya. Ini dikirim oleh Habib Ahmad Al-Attas. Saya ibunya dari Makassar, orang Bugis. Tak? Solat tiang agama. Kita nak hati-hati sembahyang. Bila dalam sembahyang masjid, jangan tengok lagi cara orang solat. Kita tengok kita juga. Jadi dalam sembahyang masjid, tengok orang solat. Di hati berkata, tak ada ngaji fikir dia. Itu dalam sedang solat. Jangan urus fikir kawan di luar solat. Tunjukkan kawan kita. Wah, bila tak tegak tu sunat kaki menghadap kiblat. Tegak awak tu jangan tegak kebiasaan. Nonton bola kaki tegaknya gini. Nonton badminton tegaknya gini. Ya tak? Tegak dalam solat, tegak yang diatur. Minimal sekilan tas bahu kita. Ini 2-3 bulan. Tu 2-3. Mantap. Ini bersilat. Ya. Betul. Ini hati-hati. Orang yang bertaukah wajib menuntut ilmu. Bila tak dengan ilmu bahaya. Betul ya? Nah, sudah. Ustaz. Sebenarnya kita sama paham. Ya, Imam Syafi'i Usali sunat, Hanafi
lapas niat sunat. Malik bin Anas Maliki tak ada dianjurkan kecuali orang yang punya penyakit was-was. Penyakit was-was itu diganggu syaitan. Kena sembahyang tu di belakang ada Usman ngapa yang model ini jangan jadi imam mundur. Oleh Imam Malik bin Anas, orang yang punya penyakit ini sunat melapaskan niat. Hambali sunat usalli Bangsa pada salah ta'adil Mustaqbil al-Qadjah imam yang jadi imam, makmuman yang jadi makmum. Allah Akbar. Ada dua di sini boleh. Allah Akbar turun boleh. Tinggal pilih lah ya. Ada yang Allahu Akbar. Ini kata Abah sekumpul kenapa orang sudah renggang gani, kenapa tak ada rapat. Ada yang rapat sembahyang? Allah. Ada? Atau? Wah itu khusyukan tu. Tak ada yang ada. Allah. Dua. Satu pas daun kuping. Dua pas bahu. Tapi kalau untuk daun kuping tak pula diluruskan dah. Allah. Tak perlu. Tak perlu tu. Ngangkat ini sunat hayat. Yang penting berbunyi takbir. Allahu Akbar. Ikut tak berbunyi. Ikut sembahyang lebih namanya. Tak berbunyi takbir. Walaupun Johor tak berbunyi, asal tak berbunyi, takbir wajib berbunyi. Allahu Akbar. Bawah pusat An-Nafi, atas pusat Syafi'i, kembali Malik turun. Jadi jangan mentang-mentang turun langsung dituduh Syiah, jangan. Syiah itu dua, bangun daripada sujud pertama, duduk dia tepuk-tepuk kakinya macam TikTok. Itu Syiah tu. Bawah sejadah ada batu, ada tanah untuk sujud. Buka, ada batu. Tahu Syiah ya. Tapi kalau cuma Allahu Akbar gini, jangan tuduh Syiah itu mazhab. Tapi bila sunat dia naik. Enak kalau kita ngaji enak. Muncul pula zaman model baru ni. Kaki panjang dikit dia. Kalau dia menganggap paling betul tak masalah. Yang menganggap paling betul dia bebek tua. Kamu salah kalau tu. Yang betul gini yang betul. Kalau sudah ngomong itu kita jangan diam. Oh iya, itu yang betul. Jadi kami sayanglah ya. Yalah kalau itu. Itu kepala otak dia tu. Jangan, kita berucap. Dah ya? Bawah pusat, sini. Sini dah ada ni. Itu kita dah merah tu. Dah. Pas turun sujud. Timbul pertanyaan Ustaz. Nanti makmum duluan sujud. Betul. Gemuk, rematik. Allah. Tak sampai. Makmum lah sampai duluan. Ya betul. Minggir. Imam-imam tua yang tak jelas, minggir. Ini masih nak jadi imam. Awak tua sudah. Lewas kansa. Kepada makmum. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amat bingung di belakang mati kita ni. Ini bisa 2 jam terawih kita ni.
Walaupun imam lesu, makmum pun ikut lesu. Amin. Kata amat mati kita ni awalan wa akhiran cabut. Besok cek dapat ujung sama, masya Allah. Imamnya Qori macam Salman Amrillah. Kata amat mantap dia. Akan di Mekah ni. Allahu Akbar. Ambil amat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kata amat dengan amit ni makin gila. Itu dipujan terlalu besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di belakang ada mantan preman yang baru tobat. Apa kata mantan preman itu? Allah, susah. Aduh. Macam infeksi begitunya. Makmum tak mau kalah. Kata Ahmad nih, kalau ini bukan dingin kotak, basi kolak kita. Kabur. Tak lama besok pindah lagi dia dapat masjid kelah. Goyang kena angin. Tapi imamnya luar biasa. Mantan abri. Tegas. Sat. Leh. Rapat. Tampar ya. Mana. Jalan. Amit dengan amat. Ayo kita. Allah Akbar. Kata amat itu mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun amin. Allah Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apa kata amat? Itu rancak banal. Kita tahu dalam YouTube 7 rakaat, 23 rakaat, 7 menit. Ada itu salam gunung-gunung mati dalam tak kawan. Allahu Akbar. Maka banyak orang solat makin kuat. Solat jalan cimeng jalan, solat jalan ngelem jalan, solat jalan maksilawan pun. Orang yang salat macam ini kata Nabi bukan menambah dekatnya kepada Allah, tapi malah menambah jauh dari Allah. Ustaz kami kalau bangkit nak tegak, tangan kami ninju dulu apa dulu? Ninju banyaknya Allah. Rupanya dua-dua ada dalil. Tapi ulama mengkritisi al-ajin, mungkin al-ajiz orang lemah. Tapi orang sebelah paham al-ajin macam kita nganu tepung. Maka tangannya macam gini. Al-ajiz lemah, tangannya gini. Tapi jumhur memilih gini. Ini baru buka Google. Bangkit dari sujud terakhir, bangun tangan macam Muhammad Ali, naik pesek tinggi, langsung diamalkan. Yang tegak salah gara-garanya, kamu salah, yang betul minggu tak bersujud deh, bengkak mukanya. Nah jadi nanti yang pakai ajin silahkan, biarlah dia. Yang kita tetap pertahankan, betul? Nah ayat boleh. Boleh gini, asal jangan gini dah.